Ini yang duduk di tengah data nasional. Iya, betul Pak Pasli. Pak Pasli dari Depok. Ya, Ibu, Assalamualaikum. Baik, kita siap-siap ya. Jadi, Bapak dan Ibu, ya terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai dua bahasa saja ya. Siapa rindu juga bahasa Minang, silakan. Siapa mau bahasa Indonesia, silakan. Kalau ada anak-anak awak yang berbahasa Inggris yang ingin ikut dan menyampaikan, silakan ya. Aku rindu bahasa Minang Pak Pasli. Ya, silakan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita sangat ketat. Waktu musuh utama kita yang hadir banyak, yang akan berbicara yang sudah diundang sekitar 21 orang. Tapi kita mengharapkan yang lain-lain juga akan memberikan pendapat. Baik dengan chat, nanti kita tangkap semua. Tapi bisa juga melalui YouTube dan semua kita rekam, nanti kita tabulasi dengan baik. Isu-isu ini nanti kita akan pecah ke dalam tema-tema dan masing-masing tema nanti akan kita tindak lanjuti dengan 2-3 kali video conference masing-masingnya. Sehingga betul-betul melahirkan rekomendasi dan program aksi yang real. Sehingga siapa akan melakukan apa, di mana, kapan, berapa biayanya, dan dari mana sumbernya ada di dalam kesimpulan-kesimpulan video conference itu. Nah, untuk itu hari ini memang lebih kepada curah pendapat. Karena itu kita akan minta nanti Bapak Burmalis sebagai Sekretaris Eksekutif dari Minang Diaspora untuk menyapa kita. Kemudian langsung kita masuk kepada pembicara pertama, karena Ibu Nurhayati Subakat harus meninggalkan tempat cepat, jadi kita berikan kesempatan dulu. Kemudian kita minta teman-teman kita dari Sumatera Barat akan bicara. Mulai dari Bu Zizi, kemudian Pak Edi Utama, kemudian Pak Ganefri, kemudian Pak Elvindri, dan kemudian nanti baru yang di nasional. Bu Emma kita minta memberikan perspektif nanti bagaimana beliau sebagai senator melihat. Ya, kemudian teman-teman dari yang tingkat nasional ada Pak Budi Isman, ada Pak Doni dan seterusnya. Dan baru kita nanti sampai ke teman-teman di internasional. Nah, di ujung dari paparan 18 orang ini akan dibungkus oleh 3 tokoh kita. Pilar pertama nanti akan diberikan bungkusnya oleh Buya Masud Abidin. Pilar kedua akan diberikan bungkusnya oleh Musliar Kasim. Dan pilar ketiga nanti akan diberikan wawasannya dan juga menyangkut pilar yang lain yang sebagai terakhir adalah dari Bang Fahmi. Kemudian baru kita buka dialog bebas. Tapi silakan teman-teman, ide teman-teman diperlukan, masukkan kalau ada ide-ide di chat, dan tolong diberikan selain dari nama, berikan nomor WA-nya, karena kita akan membuat database, karena mungkin rekan-rekan akan diundang nanti berkali-kali sesuai dengan tema-tema yang teman-teman punya passion atau ingin terlibat. Baik, kita persilakan Pak Burmalis. Pak Burmalis, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, selamat menunaikan ibadah puasa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat Minang, terutama tokoh-tokoh di bidang pendidikan. Kami atas nama pengurus Minang Diaspora Network Global, sebuah organisasi yang merangkul semua orang Minang di berbagai belahan dunia. Alhamdulillah bekerja sama dengan Universitas CRC. Pada hari ini kita melaksanakan dialog telekonferensi bicara mengenai isu-isu pendidikan. Tentu tidak terlepas dari ide kreatif Prof. Pasli Jalal. Dan juga dialog ini juga terinspirasi oleh dialog yang kami lakukan Tausiah Ramadan kerjasama antara Minang Diaspora dengan Surau Sydney, Australia, kemudian Minang Sayu Sydney, ACT, dan Video Travel. Jadi dalam kesempatan ini beberapa program sudah kami lakukan dalam menghadapi COVID ini, seperti pembelian APD untuk rumah sakit di Sumatera Barat. Kemudian kita juga fundraising untuk membantu mahasiswa Minang yang ada di Mesir yang saat ini mengalami kesulitan. Juga dalam rangka membantu Ibu Warti ya di Jeddah.
Dan kesempatan ini kami mohon dukungan juga untuk Surosini Australia. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Minang Diaspora mengumpulkan tokoh-tokoh pendidikan. Jadi kita ada grup WhatsApp, semua profesor, doktor lulusan dalam dan luar negeri. Ada Prof. Ismet di Melbourne, Australia. Ada Prof. Suryadi di Belanda dan di Timur Tengah dan semacamnya. Selain itu kita juga punya task force investasi, kemudian ada politik, ada adat budaya. Insya Allah dari dialog hari ini, insya Allah ke depan kita akan coba juga melakukan dialog internasional dengan isu-isu lainnya, investasi, ekonomi, dan semacamnya. Jadi terima kasih banyak Prof. Fazlil Jalal. Beliau ini adalah tokoh yang sangat luar biasa, punya energi yang sangat luar biasa, beliau punya ide yang sangat kreatif. Ketika beliau menjadi wakil Menteri Pendidikan, beliau mengirim ribuan dosen untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Jadi kita sangat bersyukur pada punya Prof. Fazlil Jalal ini. Terima kasih banyak Prof. atas ide kreatifnya dan kerjasamanya antara Minang Diaspora dengan YASI. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat yang besar dari dialog ini. Terima kasih Prof. Silakan dilanjutkan. Ya. Sukses, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa generasi muda Minang yang biasanya memang merantau ini menjadi keharusan, merantau itu tidak selalu jauh-jauh, bisa keluar dari negarinya, bisa ke kabupaten lain di Sumatera Barat, termasuk juga ke provinsi tetangga, sampai ke pulau lain, sampai ke dunia. Nah, modal dasar mereka tuh kita lihat 3 ya. Pertama memang akhlak yang baik. Kemudian karakter yang kokoh. Kemudian pengetahuan, keterampilan, dan kepemimpinan dalam agama Islam. Dan ini pilar pertama mereka. Dan kemudian pilar keduanya memang orang Minang disiapkan untuk lebih berpikir kritis. Selalu mempertanyakan, selalu berdebat, alo kuah, si alo di belakangnya kok. Jadi ini adalah tanda bahwa dia tidak mudah menerima informasi begitu saja. Dia inovatif dan dia mampu berkomunikasi. Ya, itu skills for 21st century yang baru sekarang diperdebatkan orang. Dan pilar ini yang sebetulnya disebut juga dengan higher order thinking skill. Jadi tingkat berpikir aras tinggi yang sekarang diidam-idamkan oleh dunia melalui PISA, Program for International Student Assessment. Nah, pilar ketiganya ini adalah spirit dan semangat kewirausahaan. Nah, karena itu dengan 3 modal ini, orang Minang kemanapun dia bisa survive. Menjadi pemenang, tidak menjadi orang yang kalah. Nah, dalam konteks itu Bapak dan Ibu, di mana mereka dididik? Mereka dididik di rumah dengan parenting, mereka dididik di keluarga besar, extended family, di rumah gadang, mereka dididik oleh sukunya, mereka dididik oleh kampungnya, mereka dididik di nagari, mereka dididik dalam berbagai event-event sosial budaya, termasuk juga menggunakan surau, dengan segala dimensinya. Mereka hidup di dalam bagaimana dimensi hubungan-hubungan adat, semuanya membuat mereka betul-betul mendapatkan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, sekarang pertanyaan kita, dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, dengan terjadinya perubahan masyarakat karena teknologi akan mendominasi cara hidup orang, yang dengan society 5.0 itu, kemudian datang mendadak COVID ini dengan akibat pascanya, kita memang grogi dan kita bertanya-tanya bagaimana masyarakat Minang menyiapkan generasi mudanya supaya tetap responsif terhadap perubahan yang dasar ini, dan tentu masyarakat Minang iya di ranah, tapi juga generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat di rantau, dan sinergi antara ranah dan rantau. Untuk itu kita akan mendengar 21 pakar yang diundang. Ini belum segala-galanya, nanti akan banyak lagi pakar-pakar yang lain kita libatkan dalam vikon-vikon berikut. Untuk itu kita minta pertama adalah Ibu Nurhayati Subakat, Dr. Honoris Causa. Kami persilakan Bu Nurhayati yang sudah tidak diragukan lagi kepakarannya, filantrofisnya, dan keberhasilannya di bidang dunia usaha. Kami persilakan, Bu Hati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof. Fazlil Jalal Mas yang sudah mengundang kami pada siang ini. Dan salam kenal untuk semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa, yang mungkin banyak yang saya belum kenal, yang belum pernah ketemu. Seperti saya kenal nama ya, jadi ini memang luar biasa nih, dengan COVID kita malah bisa berkenalan.
Jadi ini saya sedikit terima kasih juga diberi yang pertama nih, mohon maaf saya jadi izin duluan karena jam 2 nanti juga Anda ngasih sebagai narasumber. Jadi dalam perjalanan saya sedikit berbagi pengalaman dalam perjalanan membangun usaha. Akhirnya kita menemukan kita telaah semua, kita menemukan 5 karakter yang harus dipunyai dari seorang agar menjadi lebih sukses. Jadi itu yang saya rangkum, mudah-mudahan ini lagi dibuat juga, lagi menyusun buku, insya Allah akan. Ngapain kayak itu? Itu 5 karakter itu yang saya lihat mungkin perlu kita tekankan lagi sama anak-anak Minang, yaitu karakter ketuhanan. Ya ini sebetulnya sudah semua udah tahu itu Minang nih ketuhanannya harus lebih kental lagi gitu ya. Karena saya merasakan dengan karakter ketuhanan ini kita jatuh bangun perusahaan, saya merasakan ini sangat penting sekali. Ya, jadi dengan kita ikhtiar, tawakal itu saya rasakan dan banyak sekali pertolongan Allah selama perjalanan hidup saya dan sama perjalanan dalam membangun usaha. Rasanya banyak sekali yang kebetulan. Jadi mendapat momen-momen pas gitu ya. Kan tidak ada kejadian tanpa izin Allah. Jadi ini ketuhanan ini perlu diinikan karakternya. Yang kedua adalah kepedulian yang saya lihat juga. Nah ini kepedulian ini yang membuat karakter kepedulian ini membuat kita menjadi lebih semangat. Ini saya rasakan waktu kebakaran dengan kepedulian ini, peduli terhadap karyawan, peduli terhadap utang, ini yang membuatkan kita bisa bangkit kembali. Nah kemudian karakter kerendahan hati ya, mungkin ini yang kadang-kadang orang Minang yang kadang-kadang banyak agak kurang ya kerendahan hati ya. Jadi bagaimana kita ini supaya kita jangan sombong itu kan dari hemat segala macam. Nah kemudian karakter ketangguhan saya kira sih udah nggak, orang Minang semua ada tangguh lah, tukun ulet ya. Yang kelima adalah karakter inovasi ya. Tapi Pak Fazlil orang Minang sangat kreatif gitu ya. Jadi kalau saya melihat yang perlu sekarang yang mungkin yang masih perlu kita inikan adalah karakter kepedulian dan kerendahan hati ya. Mungkin itu yang harus kita segera kita selalu sampaikan sama anak-anak Minang bagaimana karakter ini, 2 karakter ini menyebabkan kita bisa lebih sukses gitu ya. Ini yang dalam perjalanan perusahaan. Alhamdulillah perusahaan ini dibangun dengan 2 orang karyawan 35 tahun yang lalu, sekarang sudah menjadi 12.000 karyawan dengan pabrik 20 hektar termasuk yang sudah nomor 1 alhamdulillah sekarang di Indonesia ya. Jadi saya kembali lagi karakter ketuhanan dan kepedulian ini saya merasakan dididik waktu kecil dari orang tua. Dari orang tua saya memang ketua Muhammadiyah dan pedagang yang memang beliau tuh sangat sosial ya. Kemudian almarhumah ibu saya juga begitu. Beliau satu kata yang sering disebutkan, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Jadi ya insya Allah kalau karakter ini kita bentuk kita sosialisasi terus di keluarga dan di sekolah, ya saya juga sekolahnya di pesantren Diniyah Putri ya ketuhanan. Jadi ya mudah-mudahan maksud saya ini akan membuat anak-anak Minang bisa lebih sukses. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Dan nanti jam 2 kurang, mohon maaf saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena masih ada waktu 1 menit lagi, Neti, mengkombinasi antara pendidikan di pesantren di Diniyah Putri dengan ITB yang juga itu gimana mentransformasi, apa yang bisa dipelajari, Neti? Ya, jadi di sinilah saya merasakan sendiri kalau di Diniyah Putri kan kita dan iptek, di mana Pak Habibie baru menyampaikan di tahun 90-an. Jadi saya anggap nih orang Minang nih memang visioner ya. Jadi Bapak saya jadi udah memikir tuh iptek dan iptek di tahun 60-an gitu ya. Jadi kami semua SMP-nya itu masuk Diniyah Putri. Nah kemudian ipteknya baru kita masuk ke SMA dan ke ITB ya. Alhamdulillah orang almarhumah ibu saya
orang tua tunggal bisa mengantarkan anaknya 6 orang alumni ITB, alhamdulillah. Jadi ini yang saya rasakan, kegigihan orang tua ya, yang penting gitu. Bagaimana orang tua concern sekali dengan pendidikan gitu ya. Jadi sebetulnya waktu itu banyak juga yang menyarankan begitu bapak saya meninggal, masih kecil-kecil, kakak saya yang di atas saya tuh laki-laki diajak sama kenalan bapak saya, udahlah kamu saya ajak dagang ke Singapura gitu. Tapi ibu saya tidak mau. Ibu saya bilang pendidikan nomor 1. Jadi alhamdulillah ibu saya berpikir juga visioner ya. Jadi dia kayak gitu sih. Jadi orang tua itu paling penting banget kalian berusaha. Oke. Terima kasih Neti. Kita berikan tepuk tangan yang hangat pada Ibu Ti. Kita lanjut mulai dari Sumatera Barat, kemudian pindah ke nasional, kemudian internasional. Kami persilakan Bu Zizi. Silakan Bu Zizi, pimpinan perguruan Dinia Putri yang disebut-sebut oleh Bu Ati tadi. Kami persilakan. Bersiap-siap nanti Pak Edi Utama ya. Siap, Dabas. Ya. Silakan Bu Zizi. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fasli. Waalaikumsalam, silakan Bu Zizi. Assalamualaikum kepada Bapak semua, para pakar-pakar pendidikan, juga Bu Ati tadi semuanya. Alhamdulillah bisa bertemu. Ya, nggak nyangka di masa karantina kita bisa dipertemukan dari berbagai benua pada saat ini bicara pendidikan. Ya Pak Fasli, dan juga tadi ada Profesor Kasim, dan juga tadi ada Profesor Azumadi dan lain-lain, nggak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika diminta untuk sharing mungkin ya tentang apa sih yang harus kita lakukan untuk menyiapkan generasi muda di Minangkabau ini supaya menghadapi industri 4.0, kemudian society 5.0, dan new normal setelah pasca COVID. Nah, sebetulnya kita hanya mungkin memperkuat lagi apa yang sudah kita lakukan untuk mendidik generasi kita. Di Dinia Putri itu kita menyiapkan ya, di Dinia Putri kita menyiapkannya itu konsep insan kamil sebetulnya ya. Nah, konsep insan kamil ini kita menggunakan melihat kepada soal Baqarah 168, soal Imran 110, dan kemudian As-Arba'in. Lalu di sini kita menyiapkan kubah kurikulum namanya Quran, Sunnah, Qalbu, Brand, Attitude. Ini kita terjemahkan dalam program untuk membangun estetik, afeksi, kognisi, fisik, dan bahasa dan social skill dalam 25 indikator. Nah, Quran, Sunnah, Qalbu, Brand, Attitude artinya Al-Quran dan Sunnah membangun kalbun salim, kemudian ini memimpin brand, menghasilkan attitude. Itu yang kita siapkan konsepnya. Nah, ada yang menarik ketika kita menjalankan ini dan kita melihat dalam tahapan perkembangan anak dari usia 0 sampai 18 tahun. Ternyata Ellen Galensky yang melakukan riset di tahun awal-awal 2000, akhirnya memunculkan risetnya tahun 2010, itu menyiapkan ada 7 skill yang orang harus punya, dan ternyata skill pertama adalah kemampuan fokus. Lalu juga yang buku yang baru juga muncul dari Jenny Brokis, dia mengatakan The Future Brand di tahun 2016, otak masa depan itu ternyata bisa benar dalam ketidakbenaran. Dan ternyata intinya juga sama-sama adalah fokus. Jadi dalam membangun ini kita menyiapkan kemampuan fokus dari anak-anak kita. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 45, itu Allah mengatakan, datanglah kepadaku, wasta'inu bis-sabri was-shalah, datanglah kepadaku dengan sabar dan sholat. Namun tak mudah kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, khusyuk ini yang kita bangun untuk generasi kita. Sebab dengan era digital, gadget sekarang, anak-anak kita kemampuan khusyuknya berkurang. Nah, tantangan lagi yang mesti kita siapkan, yang sekarang juga kita hadapi dalam mendidik anak-anak kita, adalah persoalan kematangan mereka. Jadi, ada konsep yang kita bangun di sini namanya wisuda di usia akhir Bali. Jadi, seharusnya anak itu di usia 10 sampai 11 tahun sudah diwisuda untuk menjadi manusia, siap untuk masuk ke usia, sehingga dia mencapai kemampuan kematangan 18 tahun itu di tahapan spiritual intelligence. Nah, ternyata Ali bin Abi Thalib itu ternyata di umur 10 tahun sudah memikul beban dakwah. Ini standar umur 10 tahun. Dan Usamah bin Zaid sudah diberikan Rasulullah kemampuan untuk memimpin perang melawan Roma itu di usia 19 tahun. Padahal waktu itu ada Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, dan lain-lainnya. Maka
ternyata dari banyak yang kita lihat dan memang harus kita matangkan. Orang-orang Minang dulu rata-rata di usia muda sudah sukses karena memang mereka mencapai kematangan spiritual intelligence itu di usia yang semestinya. Minimum tercapai di usia 18 tahun. Ini tantangan kita untuk mendidik generasi dan inilah program yang memang sekarang sedang kita jalankan bersama teman-teman juga di Dunia Putih dan juga banyak lembaga. Artinya mencapai kematangan spiritual intelligence itu di usia 18 tahun, matang beragama, tahu mengarati, paham raso pareso, tapi punya skill mulai dari fokus dan self control, kemudian kemampuan perspective taking, communicating, making connection, kemampuan critical thinking-nya, taking on challenge, dan kemudian self directed engaged learning. Ini adalah poin-poin yang memang kita persiapkan. Nah, setelah adanya Satu COVID, menit lagi, Bu Zizi. tantangannya adalah kita mesti mempersiapkan ke arah sana anak untuk bisa lanjut menjalankan program dan mudah-mudahan ini bisa dijalankan bersama-sama. Terima kasih Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini contoh konkret yang sudah terjadi di Nia Putri, dipimpin oleh seorang anak muda yang kita patut bangga. Baik, kita teruskan kepada Profesor Ganefri. Silakan Profesor Ganefri. Maaf, Pak Edi Utama dulu dari Budayawan, kemudian Profesor Ganefri, kemudian Profesor Elvindri. Kami persilakan Pak Edi Utama. Siap-siap Profesor Ganefri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca tor yang disampaikan Pak Pasli, sebetulnya saya melihat ada semacam kecemasan atau bahwa ranah itu tidak lagi memberikan semacam menjadi tempat persemaian yang cukup baik ya bagi calon-calon perantau, bagi anak-anak muda yang akan menjadi merantau. Artinya habitat yang menjadi tempat persemaian anak-anak Minang selama ini untuk bisa mendapatkan modal untuk merantau itu sudah tidak lagi cukup kondusif gitu. Nah, ini yang saya tangkap dari apa yang ada di dalam tornya itu. Kemudian yang kedua, saya kira kalau kita mau melihat kapan dan di manakah sebetulnya habitat itu atau persemaian itu pernah menjadi sesuatu yang sangat kondusif ya, memberikan suatu dorongan, memberikan suatu modal yang sangat kuat kepada anak-anak Minang untuk pergi merantau itu. Itu saya kira kalau kita ambil rentang waktunya adalah sekitar pada paruh pertama abad ke-20 ini. Itu di mana semua suasana di dalam ranah sendiri, di habitat itu sendiri atau di persemaian itu menjadi sesuatu yang sangat dinamis ya, merupakan sesuatu yang sangat dinamis, kehidupan yang sangat terbuka ya, munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang sangat progresif ya, seperti Parabe, Nia Putri, Sumatera Tawalib, dan sekolah-sekolah sekuler juga yang bentukan Belanda seperti Sekolah Raja, dan juga muncul sekolah-sekolah seperti INS Kayu Tanam. Jadi ada sebuah gerakan kultural yang sangat penting sekali ya, terjadi pada paruh pertama abad ke-20 itu. Kemudian yang juga terlihat pada paruh abad kedua itu, pertama abad ke-20 itu juga munculnya berbagai macam ideologi besar dunia ya, macam pemikiran dan mazhab paham ya, yang diperdebatkan dan dibaca dengan sangat serius oleh anak-anak Minang di habitat persemaian itu. Misalnya muncul nasionalisme, paham nasionalisme, demokrasi, sosialisme, bahkan komunisme pun itu juga menjadi semacam topik-topik perbincangan yang hangat di sekolah-sekolah seperti Parabe dan Sumatera Tawalib atau dalam lingkungan pergaulan intelektual Sumatera Barat. Saya kira ini sebuah zaman yang sangat sangat ramai sekali perdebatan dan perbincangan tentang itu. Ini yang menjadi salah satu ciri khas menurut saya habitat yang melahirkan perantau-perantau tangguh yang kita sebut, yang kita kenang sekarang ini. Kemudian pada saat itu juga muncul karya-karya besar dari anak-anak Minangkabau, muncul beberapa roman-roman penting ya, sastra ya, dan tersedianya bacaan-bacaan yang cukup bermutu, baik di dalam bahasa Melayu maupun dalam terjemahan, bentuk terjemahan. Itu yang juga terlihat ciri-cirinya pada zaman abad pertengahan paruh pertama itu adalah munculnya beberapa macam bentuk industri kreatif ya. Misalnya Koto Gadang dengan pandai peraknya, kemudian songketnya, dan juga beberapa macam pandai emas dan kerajaan yang lainnya yang saya kira juga memberikan memberikan sebuah kepercayaan diri yang besar pada anak-anak Minangkabau untuk mereka eksis di tengah-tengah pergaulan perantau itu. Jadi ada satu zaman yang kemudian memang memberikan semacam modal sosial, modal
modal budaya yang luar biasa bagi anak-anak Minang untuk pergi merantau dan sukses sebagai perantau itu. Nah, intinya menurut saya adalah pada zaman itu masyarakat Minangkabau itu adalah sebuah masyarakat yang sangat terbuka, yang sangat menjadi semacam masyarakat yang open society terhadap bermacam-macam pemikiran, aliran, gerakan, bahkan juga paham-paham yang kemudian dianggap bertentangan bahkan dengan keyakinan-keyakinan orang Minangkabau itu. Misalnya masyarakat terbuka masyarakat yang sangat mampu menerima perbedaan, ya, membangun budaya dialog yang kritis, dinamis, dan kuat kesadaran perjuangan individu sebagai bagian dari perjuangan komunitas atau kolektif itu. Ini yang saya kira habitat suasana yang muncul paruh pertama abad ke-20 ini yang menjadi titik tumpu dari keberhasilan perantau-perantau Minangkabau itu. Dan kalau kita lihat sekarang, justru hampir suasananya terbalik dari suasana yang ada pada yang saya ceritakan. Mohon diringkas dalam 1 menit, deh. Oke, artinya terbalik dengan suasana yang apa? Jadi saya kira masyarakat Minangkabau sekarang ini sesuatu yang sangat yang sudah mulai tertutup a priori, yang saya kira ya justru sangat cynical dan justru sangat sangat cenderung untuk curiga terhadap sesuatu yang baru dan itu. Ini yang membuat mereka, saya kira habitat Minangkabau sekarang ini tidak lagi cukup kondusif sebetulnya bagi calon-calon perantau mendapatkan modal mereka untuk merantau itu. Nah, dalam konteks itu apa yang kita bisa lakukan, saya kira? Saya kira memang belajar dari sejarah, dari sesuatu yang pernah terjadi itu. Saya kira kita harus juga membangun kembali sebuah lembaga, sebuah suasana wadah pendidikan masyarakat, ya, sebuah community, sebuah pendidikan bersama yang bersifat dialogis dan terbuka itu. Dan sehingga kita bisa menghilangkan bermacam-macam sekat untuk sekat modal yang bisa dimiliki oleh seorang anak Minangkabau untuk pergi merantau tidak pasti. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan di lapangan, ya. Saya kira perlu ada semacam sentral pendidikan yang bersifat dialogis dan terbuka, yang bisa mengajarkan semua orang bermacam-macam kecenderungan yang terjadi di dunia ini tanpa perasaan takut kehilangan, tanpa perasaan takut takut berubah, ya. Saya kira ini perasaan takut untuk berubah dan takut terhadap sesuatu yang baru ini juga menjadi semacam ancaman atau sebuah kondisi yang juga menghambat kekuatan Minang yang akan muncul di perantauan itu. Mungkin aja Baik, terima kasih Pak Edi. Kita teruskan kepada Profesor Ganefri. Kami persilakan. Di unmute aja Profesor Ganefri. Ya, silakan. Nah, terima kasih Prof. Izin saya menampilkan 1 slide saja Prof. Silakan. Pakailah waktunya 5 menit. Ya, 5 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun berada, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Pak Pasli yang menjadi panutan kita semua, yang selalu memunculkan ide-ide hebat. Hari ini saya sedikit akan berbagi hanya sebagai sharing saja Bapak dan Ibu. Kebetulan ingin menyampaikan sebenarnya kita punya nilai kapital di Minangkabau ini yang saya kira selama ini kita miliki, tetapi hal-hal ini yang mungkin saat ini mulai bergeser. Kami sebagai salah satu yang diberikan amanah memimpin Universitas Negeri Padang yang core bisnisnya sampai saat ini tetap bagaimana kita berusaha untuk menyiapkan guru yang profesional. Jadi nilai kapital di Minangkabau ini terkait dengan Merdeka Belajar yang dikembangkan sekarang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan alhamdulillah ini kita juga ingin menyampaikan selamat kepada Pak Iwan Sahril yang baru saja dilantik kemarin menjadi Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Selamat kepada Pak Iwan, mudah-mudahan hadir di ruangan ini, di room ini. Dan saya kira keberadaan beliau juga modal bagi kita di Sumatera Barat, Minangkabau. Mudah-mudahan keberadaan beliau sebagai Dirjen ketika Pak Pasli juga dulu bisa kita manfaatkan. Jadi ada 4 modal, 4 nilai kapital yang sebenarnya kita miliki di Minangkabau, mulai dari human capital, social capital, cultural capital, dan symbolic capital.
Tetapi 4 modal ini mungkin ada pergeseran terkait dengan tentu tidak terlepas dari kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini. Kita lihat dari human capital, sebenarnya hilang suaranya, Prof. Ya. Silakan. Bisa dengar, Pak? Bang? Bisa, Halo? bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Ya. Bisa. Oke, jadi 4 modal yang dimiliki orang Minang ini yang terjadi pergeseran saat ini kita lihat. Jadi dari human capital kita melihat bahwa orang Minang itu punya raso jo preso, jalanan nampe, alam takambang jadi guru, adaptasi sosial, dan sikap pengetahuan dan keterampilan yang saya kira di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung, itu adalah modal daripada orang Minang. Dan selalu orang mengatakan orang Minang itu lebih dulu melek daripada daerah-daerah lain. Jadi dia lebih dulu pandai baca tulis katanya menurut masyarakat. Oleh sebab itu nilai-nilai ini mungkin bagaimana bisa diperoleh oleh orang Minang yang punya modal besar itu karena mereka punya cultural capital. Ada kompetensi dan pengetahuan tentang kultural. Modal-modal pendidikan yang dulu didapatkan ketika kita masih kecil, ketika SD dan sebagainya, ketika kita masih di sekolah pendidikan dasar, ada pendidikan di surau, pendidikan etika dalam ranah material lineal yang saya kira ini juga modal dasar. Ini mulai bergeser. Dan termasuk juga dari symbolic capital yang saya kira dulu guru sangat dihormati. Profesi guru di zaman kita jadi zaman saya misalnya ketika masih SD, guru itu betul-betul kalau ada seorang keluarga yang menjadi guru itu sangat terhormat sehingga orang itu dipanggil guru. Artinya nilai-nilai ini juga bergeser begitu. Kenapa peran guru mulai bergeser? Saya kira oleh kondisi yang ada hari ini kita perlu memikirkan guru merupakan kunci untuk merubah perilaku daripada anak-anak kita. Jadi kami melihat di UNP sendiri, kami memang lebih memfokuskan diri saat ini, memberikan afirmasi yang lebih kepada penyiapan guru-guru di sekolah dasar. Karena kami menyadari bahwa pendidikan kita itu memang harus kita robah, kita mulai dari pendidikan dasar. Yang terjadi sekarang ini sebenarnya, guru-guru di pendidikan dasar itu sendiri yang kami kira itu sudah terkontaminasi. Ya, terkontaminasi pertama dari sisi politik, ya di daerah tingkat 2 misalnya, apakah kepala sekolah, apakah guru, ini guru-guru kita ini terkontaminasi dari sisi politik. Yang kedua, guru-guru kita ini juga tidak mengikuti, kurang mengikuti perkembangan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat hari ini. Dan kepala sekolah, Prof. Ganefri, tolong ya, diringkas 1 menit. Ya, artinya Bapak dan Ibu, yang perlu ingin kami sampaikan di sini, yang perlu menjadi perhatian bagi kita di masyarakat Minang hari ini, bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas guru-guru kita, khususnya di pendidikan dasar. Dan oleh sebab itu UNP, tentu kami mohon dukungan nanti dari diaspora Minang Network ini. Kami memang akan mencoba membangun jaringan yang lebih luas di dunia internasional untuk peningkatan kualitas guru ini, kualitas calon-calon guru yang dihasilkan oleh UNP. Dan tentu perubahan ini tidak mudah karena untuk memperkuat kembali nilai kapital yang dimiliki oleh Minangkabau ini memang harus kita mulai dari pendidikan dasar kita yang ada di sekolah-sekolah kita yang saat ini. Dan kami melihat ini memang terjadi degradasi, penurunan kualitas daripada guru-guru kita yang ada di sekolah dasar terutama. Mungkin baik, itu, Pak Fasli. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ganefri. Kita lanjut kepada Profesor Elvindri. Silakan Profesor Elvindri. Pak Elvindri ada? Profesor Elvindri ada?